Pseudocode atau kode semu. Saat kita ingin membuat sebuah program, kita harus merancang langkah-langkah atau algoritma untuk program tersebut. Dan pseudocode ini merupakan salah satu cara penulisan algoritma. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, ada baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pseudocode. Pseudocode adalah kode atau deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konversi struktural dari suatu bahasa pemrograman yang ditujukan untuk dibaca oleh manusia, bukan mesin. Tujuan dari penggunaan pseudocode sendiri adalah untuk memudahkan manusia dalam pemahaman dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan, seperti ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bahasa baku. Terlebih aspeknya yang ringkas serta tidak tergantung pada suatu sistem tertentu, dan hal ini merupakan sistem dari algoritma. Pseudocode ini sangat membantu programmer untuk menyusun program yang ingin dibuat terlebih dahulu. Dan pseudocode mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, pseudocode menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Contohnya seperti start, if, print, dan lain-lain. Yang kedua, pseudocode tidak menggunakan diagram. Dan yang ketiga, pseudocode ini tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Dan yang keempat, notasinya dapat digunakan untuk bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu contoh notasi penulisan pseudocode. Nah, kami menggunakan sebuah program sederhana menghitung luas segitiga. Nah, seperti yang kita ketahui, pseudocode adalah sebuah kode rancangan yang dibuat oleh manusia agar dapat memahami gambaran suatu program. Jadi, pseudocode itu bisa dibuat menggunakan bahasa Inggris, bisa juga menggunakan bahasa Indonesia sederhana. Nah, terutama pseudocode ini bukan untuk mesin, bukan untuk program, ya, tapi ini adalah gambaran yang mana seperti inilah kira-kira sebuah program. Dan pseudocode ini ditujukan untuk manusia juga, untuk memahami gambaran suatu program. Yang pertama, ada perintah program. Perintah program ini dibuat, ya, berfungsi untuk menamai sebuah file yang akan dijalankan nantinya. Ya, kalau di dalam program, dia itu seperti penamaan awal. Di sebelahnya itu ada hitung luas segitiga, ya, bisa dengan bahasa Indonesia, karena nama ini harus sesuai dengan nama file yang disimpan. Terus selanjutnya ada deklarasi, yaitu penambahan variabel seperti yang dilihat, var variabel, ya, variabel luas, alas, dan tinggi. Lalu yang dimaksudkan di sini adalah variabel luas, alas, dan tinggi ini akan diinputkan dengan angka. Oleh sebab itu dibuatlah di situ integer. Nah, lalu di bawahnya lagi ada algoritma. Algoritmanya itu alas, ya, diinputkan angka 25. Lalu tinggi diinputkan angka 30. Nah, untuk variabel luas itu diinputkan rumus setengah kali alas kali tinggi sesuai luas segitiga, rumus luas segitiga. Ketika variabel luas itu diinputkan oleh variabel lagi, jadi dia seperti ini tampilannya. Setengah kali 25 kali 30. Nah, itu untuk proses. Lalu setelah selesai proses, kita bisa melihat hasil daripada inputan variabel luas yang tadi dengan perintah write.
Ya, seperti yang diketahui kalau di program lain ya, seperti Notepad, seperti IntelliJ, itu menggunakan sistem outprint atau sistem outprintln. Nah, apa yang mau ditampilkan di dalam kurungnya ada luas, yaitu variabel luas. Maka keluarlah hasilnya 375. Flowchart adalah suatu gambaran atau bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan berhubungan dengan instruksi atau proses ya, dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, hampir sama seperti pseudokode yang sebelumnya yang tadi. Kalau pseudokode itu menggunakan kode ya, ada variabelnya, ada inputnya. Kalau flowchart itu lebih menggunakan simbol atau bagan. Nah, jadi lebih terstruktur dan lebih gampang dipahami. Selanjutnya ada beberapa simbol flowchart yang akan kami bahas. Ya, yang pertama flow direct symbol ya, seperti panah, yaitu untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lain. Jadi ini sangat penting ya, sangat berguna juga, karena kalau nggak disambungkan dengan flow direct symbol ini ya atau panah, programnya tidak akan jalan. Nah, selanjutnya ada terminator yang bentuknya seperti kapsul, agak lonjong, bulat ya. Ya, simbol ini berfungsi untuk memulai dan berhenti ya, berhenti suatu program. Jadi untuk membuat flowchart itu harus juga, selain yang tadi ada panah ya, terminator ini juga sangat dibutuhkan, sangat dipentingkan ya. Selanjutnya ada input output yang seperti jajaran genjang ya, yang mana simbol ini yang menyatakan proses input atau output. Di simbol input output ini memiliki variabel, yang mana variabel itu nanti bisa digunakan untuk dijadikan rumus atau untuk menampilkan sebuah hasil di akhir program. Nah, selanjutnya ada processing, simbol processing. Simbol ini berbentuk persegi panjang ya, yang mana digunakan untuk pengolahan data. Dimaksud pengolahan data itu di dalam processing ini, di dalam simbol processing ini ada pengolahan data yang dimaksud tuh rumus. Nah, jadi di dalam simbol processing ini ada operasi aritmatikanya, bisa itu pengurangan, perkalian ya, dan sebagainya. Dan dia melibatkan variabel lain, bisa dia melibatkan dari input output. Selanjutnya ada simbol selection. Simbol selection ini adalah simbol untuk pemilihan proses sesuai input yang dimasukkan. Jadi selection ini digunakan di mana? Nah, biasanya dia untuk suatu keputusan dan memiliki ketentuan. Jika ketentuannya itu sesuai dengan data inputan, maka dia akan bergerak ke salah satu arah. Misalnya, jika benar, maka ke kiri, jika salah, maka ke kanan. Dan itu sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Baiklah, ini adalah contoh flowchart.
Di sini kami memberi contoh, yaitu cara-cara menentukan luas lingkaran. Secara algoritmanya, kita dapat mengetahui bahwa untuk memperoleh luas lingkaran, kita harus mengetahui dulu jari-jarinya. Setelah kita mengetahui jari-jari dari lingkarannya, maka kita mulai menghitung luas lingkaran dengan memasukkan rumusnya, di mana rumusnya itu adalah 3,14 dikali jari-jari yang sudah kita peroleh tadi. Setelah dimasukkan ke rumus, maka dapatlah hasil dari luas lingkarannya. Lalu kita lihat di sebelah kanan, ada contoh flowchart-nya. Di sini, kita akan memulai prosesnya dengan menggunakan simbol terminator. Simbol ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses di flowchart. Setelah itu, kita memasukkan nilai dari jari-jari lingkarannya. Untuk memasukkan nilainya, kita menggunakan simbol input-output. Setelah itu, kita melanjutkan prosesnya dengan memasukkan rumus luas lingkaran, yaitu 3,14 dikali jari-jari. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, di sini kita tidak menggunakan simbol input-output, tapi kita menggunakan simbol processing. Kenapa? Karena kita akan memproses rumus ini agar mendapatkan hasil luas lingkarannya. Setelah diproses, kita akan menampilkan hasil dari luas lingkaran yang kita peroleh dari rumus. Di sini kita menggunakan simbol output sama seperti inputan tadi. Lalu, yang terakhir yaitu kita akan mengakhiri proses dengan menggunakan simbol terminator. Lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan menjelaskan ciri-ciri dari flowchart. Ciri-cirinya yaitu, flowchart harus dibuat menggunakan dua arah, yaitu atas ke bawah dan kiri ke kanan. Dan proses yang dibuat harus jelas dari awal hingga akhir. Mengapa demikian? Karena dengan begini akan lebih mempermudah pembaca untuk mendapatkan gambaran proses yang kita buat. Lalu, urutan langkah-langkah harus benar dan jelas, karena selain mempermudah pembaca, hal ini sangat penting apalagi jika kita menggunakan penomoran pada diagram. Maka, deskripsi penomoran juga harus sinkron dengan diagram yang kita tampilkan. Dan yang paling penting, dalam membuat flowchart adalah penggunaan simbol-simbolnya. Semua simbol yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai tertukar, apalagi mencoba untuk membuat simbol baru. Ke slide selanjutnya. Di slide ini kami akan memberikan kesimpulan dari pseudocode dan flowchart yang telah kami jelaskan sebelumnya. Nah, pertama dari cara penyajiannya. Kita lihat saja dari penyajiannya sudah berbeda kan? Pseudocode disajikan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi yang menyerupai kode-kode program. Sedangkan flowchart disajikan menggunakan simbol-simbol berbentuk gambar. Kelebihan dari pseudocode ini, kita bisa langsung membuat programnya. Sedangkan flowchart tidak bisa langsung dibuat programnya, karena masih berupa rancangan gitu. Dan persamaan dari keduanya sama-sama mempermudah pembaca untuk mengerti dengan program dan proses yang dijelaskan.